Halo semua, kembali lagi dengan saya Miller Niki dan selamat datang di channel YouTube saya. Dalam video sebelumnya, kita telah mengedit dan membuat kode script untuk menampilkan karakter, UI, dan mengubah nama serta deskripsi dari karakter kita. Jadi, sekarang kita akan membuat data aset yang dapat kita gunakan untuk mengurangi kontainer data pada editor. Fungsi apa saja yang akan kita gunakan? Let's get into it. Oke, saya sudah membuka kembali project 2 episode atau 2 part kemarin yang telah saya buat tutorial augmented reality dengan Vuforia tersebut. Dan kita bisa lihat di sini pada game manager, maka di sini kita melihat bahwa semua data-data dari karakter yang kita masukkan seperti karakter name dan karakter deskripsi ada pada script dari game manager. Namun untuk saat ini masalahnya tidak ada atau tidak terlalu besar karena karakter yang ada sekarang tidaklah banyak, hanyalah 3. Tetapi bagaimana kalau misalnya karakter yang kita buat untuk tracker ini itu lebih dari 3, lebih dari 10, ataupun lebih dari 50, dan seterusnya. Apakah semua data karakter itu tetap akan kita taruh di script manager ini? Apakah akan ada kesulitan dalam memanggil data-data tersebut? Nah, Unity menyediakan fungsi yang sangat berguna bagi kita untuk membuat kontainer data sebagai aset editor yang dapat kita panggil kapan saja dan dari mana saja di saat mode editing atau editor maupun saat di mode bermain atau playing yang kita bisa lihat di sini. Di sini ada logo play. Itu adalah fungsi dari Unity untuk memplay game kita agar berjalan yang bernama scriptable object. Nah, scriptable object ini sangatlah berguna bagi developer atau lebih tepatnya serbaguna karena script ini tidak perlu terikat pada game object manapun dalam sebuah scene. Nah, sebuah scene itu seperti ini. Scene kita ini. Kita langsung saja ke folder script kita yang ada di sini, script, dan kita telah membuat data karakter yang kemarin dalam video yang sebelumnya. Kita tinggal klik 2 kali data karakter ini. Jika belum, kalian tinggal klik kanan, lalu create folder, dan buat data karakter. Di sini kita akan membuat C# yang bernama karakter data scriptable object. Mari kita buat dengan cara klik kanan, create, dan C# script. Kita beri nama yang seperti yang saya bilang tadi. Oke, setelah kita buat, kita tunggu Unity mengimport atau membaca atau mengcompile script yang telah kita buat ini, and I'll be right back in the moment. Oke, dan di sini kita tiba-tiba langsung terbuka di Microsoft Visual Studio file modification detected. Kita tinggal pencet reload all jika kalian sudah membuka Microsoft Visual Studio kalian, atau jika belum, nantinya akan tampil seperti ini ketika kalian membuka script dari character data scriptable object. Kita pertama kembali lagi ke sini dulu, menunggu lagi. Ketika Unity sudah selesai untuk mengimport atau mengcompile dari script kita yang baru ini, kita tinggal klik 2 kali, maka Microsoft Visual Studio akan membuka tab baru yang bernama, sesuai dengan nama file C# kita, character data scriptable object.cs. Hal yang kita butuhkan adalah mengubah mono behavior menjadi scriptable object atau menginherit daripada kelas scriptable object ke dalam karakter data scriptable object, dan membuat atribut create asset menu untuk memudahkan kita dalam membuat custom asset dengan kelas kita. Untuk link Unity documentation-nya saya taruh di deskripsi di bawah ini. Mari kita coding. Oke, create asset menu memiliki 3 slot variable atau 3 slot parameters, yang itu pada kolom pertama, kalau misalnya kita klik koma seperti ini, lalu kita tekan atau klik button yang ke bawah yang ini, maka di sini ada 3 tipe parameter
untuk yang mendukung fungsi dari create asset menu, di mana file yang pertama itu atau parameter yang pertama adalah file name, di mana default dari nama file kita. Yang kedua adalah menu name atau nama menu atau alamat navigasi dalam aset create menu. Dan yang ketiga adalah order dengan variable integer yang merupakan posisi item menu dalam aset create menu. Jadi posisi dalam list menu yang ada di Unity. Kita isi semuanya untuk tutorial ini. Setelah kita mengubah monobehavior menjadi scriptable object dan membuat create asset menu, yang kita lakukan di sini adalah kita tambahkan namespace pada kelas ini, di mana kegunaannya adalah menghindari adanya tabrakan antar script dengan fungsi atau nama atau perintah yang sama. Biasanya saat kita sudah membuat project yang besar dan tim kita lainnya itu membuat kode dengan nama fungsi yang sama, misalnya kita membuatnya player controller, sedangkan programmer yang lain membuat AI controller, namun namanya sama-sama controller, nama kelasnya. Ketika kita sudah di collab, maka dua-duanya ini bentrok karena nama kelasnya sama. Bagaimana cara untuk menghindari hal tersebut? Yaitu dengan menggunakan namespace yang dapat dipanggil kapan aja menggunakan using nama dari namespace tersebut. Mari kita ketik. Oke, setelah kita sudah selesai membuat namespace dari character data scriptable object, kita bisa delete ini, kedua fungsi void start dan update. Setelah itu, dalam kelas ini kita tambahkan atau copy paste dari game manager kita, di mana kita ambil hanya string dari character name dan character description, termasuk header dan text area dan region juga. Oke, setelah kita membuat atau memindahkan variabel-variabel atau karakter biografi dari game manager, dan juga kita tidak perlu khawatir untuk nama kelas kita sama dengan developer lain, ya dengan menggunakan namespace data karakter ini, dan juga kita mendelete data dari karakter kita pada game manager, sehingga di sini terlihat ada beberapa error yang di underline warna merah ini, dan kita akan memperbaiki error tersebut dengan cara mengcoding atau memanggil data dari kelas character data scriptable object. Mari kita coding. Oke, di sini saya sudah membuat atau memanggil namespace-nya dari character scriptable object, yaitu data character, using data character untuk menginisiasi bahwa character data scriptable object itu berasal dari namespace ini, dan saya membuat serialized field private character data scriptable object array karena ini kumpulan dari data-data character data. Dan di sini ada error, kita tinggal ubah saja menjadi character data scriptable object atau character datas.length dan seterusnya. Mari kita coding. Oke, setelah kita mengcoding ini, saya akan jelaskan sebentar bahwa di sini kita bisa lihat kita telah memanggil karakter datas atau aset menu atau aset data kita yang kita akan buat nanti di dalam folder resources .character name .toString karena ini berupa string, dan di sini juga sama contains, kita tidak mengubah banyak. Di sini juga kita tinggal ubah merajuk ke data character data scriptable object
dot character name, jadi character name to string. Dan sama juga seperti ini. Dan kita tidak mengubah yang lainnya lagi karena sudah seperti biasa. Ini adalah scriptable object dan caranya mudah untuk menyimpan datanya dan lebih rapi. Kita save, error sudah tidak ada. Kita kembali lagi ke Unity dan menunggu loading dari mengcompile atau meredit data script kita yang telah kita ubah. Kita tunggu. Oke, nampaknya tidak ada error di sini. Kita bisa lihat Game Manager tidak memiliki nama dari karakter, hanya memiliki karakter datas. Bagaimana cara membuat karakter datas tersebut? Kita tinggal ke Resources dan membuat folder yang bernama Save Data Sector. Ketika kita sudah membuat Save Data Sector, kita tinggal klik kanan, Create, dan di sini di slot utama karena kita ordernya itu 1, otomatis yang paling atas. Walaupun kita tanpa order juga akan otomatis memasukkan scriptable object kita di atas ini juga. Namun untuk tutorial ini saya akan memberitahu bahwa jika order kalian 1 otomatis akan paling atas, jika order kalian 2 maka akan masuk di sekitar sini. Kita tinggal klik character datas atau characters, add new characters, dan akan membuat aset baru. Ini namanya aset, dan di dalam aset ini ada character name dan character description. Kita namai dulu, misalnya Kohaku, dan seterusnya. Oke, setelah kita buat ketiga data aset dari karakter ini, kita bisa lihat bahwa di dalam setiap data aset karakter kita itu terdapat karakter biografi, karena header kita namai karakter biografi, dan di bawahnya ada karakter name dan karakter description. Mungkin ini salah saya akan perbaikin dulu sebentar. Di sini ada kesalahan sedikit, yaitu kita menggunakan array. Kita tinggal hapus saja array-nya, lalu kita save, dan karena ini satuannya per karakter, misalnya Kohaku ya otomatis biografinya Kohaku, Misaki otomatisnya Misaki, dan seterusnya. Maka kita tidak perlu memerlukan array kecuali kalau kita mau memasukkan audio dari karakter tersebut ke dalam sini juga bisa. Jadi ya pakai array, lalu audionya untuk array pertama itu misalnya greetings dan segala macam jenisnya. Nah, di sini kita setelah Unity selesai mengcompile atau mengimport semua script baru kita bisa lihat di sini bahwa apa yang di Game Manager, apa yang sebelumnya data-data di Game Manager itu kita bisa tampil di sini. Character name, character description. Seperti itu, Misaki dan Yokoju. Di sini kita akan mengisi ini semua sesuai dengan deskripsi karakter ataupun sesuai dengan karakter kalian. Dan I'll be back for a second. Oke, sekarang kita telah membuat aset data. Jadi di setiap aset data karakter ini ada karakter name, karakter description masing-masing. Dan sekarang kita masuk ke dalam Game Manager atau ke dalam hierarchy Game Manager. Di sini kita ada slot karakter datas atau variabel dari karakter datas dan berupa array. Sebenarnya memasukkan data yang sangat mudah, yaitu tinggal mendrag saja seperti ini. Namun kalau misalnya seperti tadi, kembali lagi ke awal, jika kita mempunyai banyak sekali karakter, apakah kita tidak pusing memasukkannya satu persatu atau mendragnya satu persatu? Tentu saja pusing. Oleh sebab itu, Unity memiliki fungsi yang bernama resource.loadAll. Untuk dokumentasinya ada pada deskripsi, saya udah taruh itu semua yang dibutuhkan, di mana kita dapat memanggil semua data aset ini melalui fungsi awake. Di sini kembali lagi ke dalam Game Manager script kita, dan di sini terdapat void start. Di atasnya juga ada comment start akan dipanggil sebelum frame yang pertama dari update itu terpanggil. Jadi sebelum ini terpanggil itu yang pertama kali yang terpanggil itu ini. Lalu ada update function di mana selalu dipanggil
setiap satu kali dalam satu frame, namun kita tidak memerlukan start karena kita ingin immediately atau langsung saja awake saat game berjalan. Awake itu akan langsung terpanggil dengan sendirinya, makanya saya lebih memilih untuk memakai awake. Lalu kita isi fungsi awake ini atau void awake ini dengan resource.loadAll. Oke, di sini di dalam fungsi .loadAll terdapat beberapa parameter. Ya, ketika klik ini yang kita butuhkan ini string path, di mana string path ini berfungsi sebagai nama atau alamat target. Misalnya di sini kita kembali ke Unity. Jadi ya, di resources.loadAll otomatis akan meload semua data yang ada di dalam sini. Namun jika kita pindahkan targetnya, yaitu string pertama dari loadAll ini, string path ini, maka yang akan dia load adalah semua data yang berada di dalam sini. Semuanya, tanpa terkecuali. Mau data tersebut kelas dari data lain, ataupun kelas dari data scriptable object, semuanya akan terload. Dan untuk yang slot kedua ini, dari parameter yang kedua ini, yaitu kita memerlukan tipe dari data tersebut. Otomatis tipe yang kita baca ini adalah character data scriptable object. Oke, kita lanjutkan lagi. Untuk mengotomatisasi pengambilan dari karakter datas, kita harus mengcoding karakter datas karena data yang ingin kita masukkan datanya atau variabel yang ingin kita masukkan datanya sama dengan resource.loadAll save data sector, di mana di dalam Unity kita menyimpannya pada folder save data sector, dan resource.loadAll yaitu adalah memanggil folder dari resource ini. Jadi resource ini sangat berguna sekali. Kalau kita menyimpan segala sesuatu di sini lalu kita meloadnya dengan cara resource.loadAll, maka akan otomatis terpanggil, sedangkan untuk di tempat lain tidak bisa. Saya sudah mencobanya. Lalu type of untuk yang di parameter kedua, karakter data scriptable object, tipe dari data tersebut, data yang ingin kita load, dan cats, karakter data scriptable object untuk memilah-milah data karakter scriptable object agar tidak menyatu dengan material ataupun apapun yang tidak kita kehendaki, kelas apapun yang tidak kita kehendaki, to array karena karakter data merupakan sebuah array. Oke, kita tinggal save di sini. Kita menuju ke Unity dan kita bisa save scene ini dan kita klik play. Oke, ketika kita play di sini kita dapat melihat bahwa semua data-data kita ini kembali ke sedia kala. Dan kita bisa lihat di sini, the chosen one, tracker kuhaku.otori itu terpilih. Sedangkan tracker detected-nya atau yang dari trackable event handler itu juga terdetek di sini, atau terpanggil oleh konsol kita, debug.log kita. Di Game Manager, kita bisa lihat semua data-data yang ada di dalam save data sector dalam resource kita itu terload otomatis pada karakter data, sehingga kita tidak perlu khawatir lagi jika kita lupa untuk mendrag satu persatu ataupun kesusahan mendrag satu persatu karakter data ke dalam array kita ini dengan menggunakan sistem link dan resource.loadAll. Oke, seperti biasa kita slide ke sebelah sini. Dan kita dapat melihat di sini bahwa Misaki Fujiwara telah terpanggil dan seterusnya. Oke, kita stop Unity. Dan that's pretty much it. Jika kalian ada pertanyaan seputar video kita kali ini yang berhubungan dengan scriptable object dari Unity, maka kalian bisa menaruh pertanyaan-pertanyaan seputar scriptable object atau video kali ini. Kalian bisa ke kolom komen itu. And see you on the next video.
Good luck and have fun!